Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan tugas data mining, yaitu mereview salah satu jurnal yang kami ambil, yaitu penerapan algoritma C4.5 untuk memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga di Kota Batam. Kami mengambil dari sumber jurnal Resti, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi Sinta. Kemudian dengan penulis Yulia dan Nurul Azwanti. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Elvan Utama, Yuril Martin saya sendiri, kemudian Divanda Radia Ananta, dan Tito Gova. Oke, kita mulai dari metode penelitian, yaitu ada klasifikasi data. Teknik klasifikasi data adalah pendekatan sistematis untuk membangun model klasifikasi dari kumpulan data masukan. Perbedaannya dengan metode clustering terletak pada data, di mana pada clustering variabel dependent tidak ada, sedangkan pada klasifikasi diharuskan ada variabel dependent. Data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner harus diklasifikasikan untuk mempermudah dalam perhitungan. Setelah itu ada metode penelitian decision tree. Decision tree atau pohon keputusan. Dengan pohon keputusan, metode klasifikasi relatif cepat dan mudah dipahami. Dengan kemampuannya membreakdown proses pengambilan keputusan menjadi lebih simpel dan kompleks, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dibanding permasalahan. Dalam pohon keputusan terdapat 3 node, yaitu root node merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan bias tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. Yang kedua, internal node merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. 3, leaf node merupakan node akhir. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output. Kemudian ada algoritma C45, sebuah algoritma yang digunakan untuk membangun pohon keputusan atau decision tree. Algoritma C4.5 merupakan algoritma induksi pohon keputusan, yaitu edit tree, iteratif dichotomizer tree, yang dikembangkan oleh J. Ross Bennett. Beberapa pengembangan yang dilakukan pada C45 antara lain bisa mengatasi missing value, bisa mengatasi continue data, dan pruning. Sebuah objek yang diklasifikasikan dalam pohon harus dites dengan entropinya. Entropi adalah ukuran dari teori informasi yang dapat mengetahui karakteristik dari input dan homogeneity dari sebuah kumpulan data. Dari nilai masing atribut dari nilai entropi tersebut, kemudian dihitung nilai information gain atau IG masing-masing atribut. Entropi S merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau minus dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian S untuk memilih atribut akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Selanjutnya untuk menghitung gain pada rumus seperti yang tertera pada persamaan berikut. Pada rumus ini, gain S tik A entropi S dikurangi N sigma I sama dengan 1 dikali SI per S dikali entropi SI. Keterangannya S untuk himpunan kasus, A untuk atribut, N untuk jumlah partisi atribut A, SI untuk jumlah kasus pada partisi ke I, selanjutnya S jumlah kasus pada S. Untuk rumus yang kedua, perhitungan nilai entropi dapat dilihat pada persamaan berikut. Entropi S, N sigma I sama dengan 1 dikurangi PI dikali log 2 PI. Untuk keterangannya, S untuk himpunan kasus, A untuk fitur, N untuk jumlah partisi atribut A,
PI untuk proporsi dari SI terhadap S. Proses awal yang dilakukan yaitu memilih atribut dengan gain tertinggi sebagai akar pohon, kemudian membuat cabang untuk tiap-tiap nilai, lalu membagi kasus dalam cabang. Setelah itu mengulangi proses untuk tiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih atribut sebagai akar. Yang kedua, membuat cabang setiap nilai. Dan yang terakhir, membagi kasus dalam cabang. Baik, untuk pembahasan kali ini kita mempunyai beberapa tabel, diantaranya yaitu yang pertama tabel klasifikasi pendidikan, yaitu SMA atau SMK yang diklasifikasikan sebagai SMA. Kemudian terdapat sarjana yang kita klasifikasikan sebagai S. Kemudian tabel klasifikasi total barang elektronik yang dimiliki. Total barang elektronik jika kurang dari 11 unit maka diklasifikasikan sebagai S atau sedikit. Kemudian jika lebih dari 11 unit maka kita klasifikasikan sebagai banyak atau B. Kemudian yang ketiga, tabel klasifikasi jumlah anggota keluarga. Dalam jumlah anggota keluarga, jika kurang dari 3 orang, maka bisa dikatakan sedikit. Jika lebih dari 3 orang, maka bisa banyak. Kemudian tabel klasifikasi lama berada di rumah. Untuk lama waktu di rumah, jika kurang dari 12 jam, maka diklasifikasikan sebentar. Kemudian jika lebih dari 12 jam, bisa diklasifikasikan lama. Kemudian klasifikasi luas bangunan rumah. Jika tipe bangunan 32 meter persegi, maka bisa diklasifikasikan kecil. Kemudian jika 34 meter persegi, sedang. Untuk 36 meter persegi, bisa diklasifikasikan luas. Dalam perhitungan selanjutnya, perhitungan algoritma C4.5 untuk mencari entropi tertinggi dari setiap atribut. Berdasarkan tabel di atas, terdapat entropi tertinggi pada variabel jumlah anggota keluarga banyak, maka penggunaan listrik tinggi seperti yang saya beri warna hijau, itu menandakan kalau jumlah penggunaan listrik cukup tinggi. Next. Dalam perhitungan selanjutnya, untuk jumlah anggota keluarga sedikit, perlu dilakukan lagi perhitungan untuk mencari akarnya. Seperti contoh yang ada di bawah ini, yaitu pohon keputusan not. Jika jumlah anggota keluarga banyak, maka otomatis tinggi. Tapi kalau sedikit, masih belum diketahui. Langkah selanjutnya untuk mengulangi proses di atas sampai menemukan entropi tertinggi pada tiap variabel atau atribut. Dan akan membentuk pohon keputusan akhir seperti gambar selanjutnya. Dari pohon yang dicontohkan, jumlah anggota keluarga jika banyak tadi termasuk tinggi, jika sedikit kita mengacu ke luas bangunan rumah. Jika luas bangunan rumah sedang, maka rendah, jika kecil juga rendah. Dan kalau luas kita mengacu pada lama waktu anggota keluarga di rumah. Jika lama termasuk tinggi dan jika rendah, jika sedikit sebentar termasuk rendah. Next. Ya, selanjutnya dari hasil perhitungan dengan algoritma C4.5, tiga metode pohon keputusan akan didapat rule sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah anggota keluarga banyak, maka penggunaan listrik tinggi. Yang kedua, jika jumlah anggota keluarga sedikit dan luas bangunan sedang, maka penggunaan listrik rendah. Yang ketiga, jika jumlah anggota keluarga sedikit dan luas bangunan rumah kecil, maka penggunaan listrik rendah. Yang keempat, jika jumlah anggota keluarga sedikit dan luas bangunan rumah luas dan lama waktu di rumah lama, maka penggunaan listrik tinggi. Yang kelima, jika jumlah anggota keluarga sedikit dan luas bangunan rumah luas dan lama waktu di rumah sebentar, maka penggunaan listrik rendah. Selanjutnya terakhir, dari hasil pengujian yang dilakukan menggunakan WK, didapatkan rule yang dihasilkan dengan perhitungan manual yang adalah sama. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah bahwa
algoritma C4.5 merupakan salah satu metode yang sangat baik untuk menentukan sebuah keputusan. Seperti yang telah dibuktikan dari jurnal ini, penelitian tersebut dibuat dengan menggunakan data yang telah diklasifikasikan untuk mempermudah dalam perhitungan berdasarkan beberapa atribut seperti tabel-tabel yang sudah digambarkan. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.